Penolong yang setia selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on! Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time, sing this song, come on, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Katakan Yesus, perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu, Nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Ada pengharapan. Praise the Lord. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Oke lah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Oke, saya lihat orang tua kita belum masuk ya, Pak Bruri. Oke. Sudah, Pak Jo. Oh, sudah ada. Saya nggak kelihatan. Ya, shalom Pak kelihatan. Bruri. Sudah. Oke, sip, mantap. Nah, wajahnya ganteng tuh. Puji Tuhan. Wajahnya ganteng ya, milik Ibu Rosalin, orang tua kita biasa. Oke, Pak Bruri akan menaikkan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan ya, akan didoakan oleh adik Samuel dari Pacet Mojokerto. Jadi ini adik Samuel ini adalah keponakan dari Pak Darwin ya, Pak Darwin. Pak Bruri ya pasti ingat ya. tahu. Ya, Ya, tahu ya. kenal. Oke. Kenal ya. Oke, silakan Pak Bruri bisa menaikkan doa dulu. Ya, Shalom. mari kita satu Shalom. Shalom. dalam doa. Amin. Puji syukur pada pagi yang indah ini kita dapat berkumpul semua untuk mengikuti dalam gereja CUCC bersama pengembala kami Pastor John Ya, Yesus. Sarunan yang akan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang mana kami telah dilindungi kesehatan kami maupun kebaikan yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Pastor John Sarunan yang akan memberitakan firman beserta teman-teman yang hadir di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami setelah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh orang tua kita dari Jerman, Pak Bruri. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin.
Amin. Terima Amin. kasih Terima Pak John. kasih, Pak John. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Haleluya ya. Ulang tahun pernikahan emas mereka luar biasa, meriah sekali. Diadakan di Hotel Empire Palace ya, beberapa tahun yang lalu ya. Ada Ya. sekitar berapa tahun? 8 tahun lalu ya Bro Salani ya. Ya. Oke, dan tahun ini nanti Pak Yohan. saya akan ke tempat itu lagi tanggal 19. Jadi memberkati pasangan yang menikah di situ, yaitu Terbangnya Pak bagus. Yohan dan Ibu Debbie ya. Oke. Haleluya. Doakan ya supaya semuanya bisa lancar. Ya, pasti. Ya, oke, baiklah. Dan nanti yang lain akan menyusul ya, Bapak Ibu sekalian, doakan ya supaya ada yang menyusul baik untuk bulan Oktober, bulan November ya. Begitu ya. Jadi percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Amin ya. Haleluya. Oke, Bu Yeti kasih jempol, 2 jempol. Haleluya. Iya, Bu Oke. Yeti. Buat Pak Lukas dan Bu Atanasia. Oh, itu spesial ya. Amin. Ya, kita doakan semua lancar ya. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Iya, Ibu Yeti menyusul, Ibu Yeti. Pasti Ibu Yeti nyusul. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini ya. Setelah kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Dan saatnya kita dengar firman Tuhan. Ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 589. Benar sekali, kita sudah tiba di serial yang ke-589 ya. Tanpa terasa ya Bapak Ibu, Tuhan bawa kita step by step, selangkah demi selangkah ya, pelan tapi pasti ya. Kita melangkah bersama dengan Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan ini secara runut ya, sehingga kita dapat memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam keseluruhan ya. Dalam sebuah perikop itu satu pasal atau satu kitab ya yang kita akan bahas. Oke, dan kita akan lihat tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam ketulusan hati misi ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Kemuliaan Allah dalam ketulusan hati misi. Itu penting Bapak Ibu ya. Dalam melayani Tuhan, misi itu artinya kita melayani ya. Dalam ketulusan hati ini itu perlu sekali Bapak Ibu. Oke, kita akan tanya dulu sama-sama di pagi hari ini ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketulusan hati misi? Ada. Pasti ada ya. Oke, dan bagaimana kalau ternyata tidak ada ketulusan hati misi? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tuhan itu sangat-sangat respect, Tuhan itu sangat cinta, sangat begitu sayang kepada orang-orang yang punya ketulusan hati ya. Saudara, jadi kita melayani Tuhan benar-benar dengan ketulusan hati. Dan di dalam ketulusan hati ini ada misi yang kita bawa ya. Misi siapa ini, saudaraku? Ini adalah misinya Tuhan ya, bukan misinya manusia. Nah, apa misinya Tuhan? Tuhan ingin menyelamatkan semua orang ya, dan ini yang menjadi tugas kita semua. Yesus sudah menyelesaikan misinya saat dia mati di atas kayu salib. Dengan cara apa? Dia mengorbankan dirinya suatu demi keselamatan umat manusia. Dan setelah dia mau pulang ke sorga, dia bangkit, dia mau naik ke sorga, dia pesan pada murid-muridnya untuk membawa misinya ini ya, pergi memberitakan Injil, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Gereja CLCC pun melakukan misi seperti itu ya. Membaptis orang, kemudian menikahkan orang, dan melayani jemaat Tuhan ya. Semua jemaat dilayani dari dia lahir sampai nanti dia menikah, dia punya ulang tahun, sampai nanti pun dia meninggal pun itu gereja punya tugas untuk melayani saudaraku ya. Karena itu memang Bapak Ibu sekalian, saya menyadari sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala, saya tidak bisa melayani sendiri ya.
Saya Ya. butuh rekan-rekan semua kita saling menopang, secara mensupport ya, saling memberikan dukungan supaya misi Tuhan ini bisa tercapai ya, bisa terlaksana sehingga banyak orang diselamatkan seperti tadi yang dinaikkan oleh Ibu Andri ya, menaikkan doa di awal tadi untuk menjangkau banyak jiwa dan itu memang kita rindukan sekali. Bapak Ibu sekalian, tadi malam saudaraku sejak saya istirahat tidur, rupanya Tuhan sudah bangunkan saya saudaraku ya, sekitar hampir jam 2 saudaraku. Jadi secara satu saya merasakan suatu hadirat Tuhan begitu kuat sekali, Bapak Ibu, ya. Itu ada begitu banyak orang berkumpul, suatu. Banyak orang berkumpul dan pada saat itulah suatu dari berbagai macam suku bangsa mereka ada di situ, ya. Dan ada seseorang yang benar-benar dia sering ada di YouTube itu ya, channel-channel dia, dan pada waktu itu dia yang menggagas acara ini, saudaraku. Dan tiba-tiba ketika dia kasih mic untuk saya dan ketika saya mulai pegang mic itu dan saya mulai memuji, menyembah Tuhan, mulai deklarasi seperti yang kita lakukan ya, kita doa deklarasi, wow ya, semua dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan saya lihat hadirat Tuhan begitu kuat sekali dan saya percaya Bapak Ibu ya, di dalam kebaktian yang diadakan gereja Celsius itu benar-benar full dengan benar-benar lawatan Tuhan suatu. Dan itu yang memang dibutuhkan oleh umat Tuhan ya. Ibadah kalau tidak ada lawatan Tuhan rasanya itu sesuatu yang hampa, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tidak menggairahkan. Nah, ibadah-ibadah itu memang perlu sekali dengan yang namanya urapan Tuhan, lawatan Tuhan itu penting sekali suatu ya. Jadi hanya dengan pujian penyembahan, orang sudah dilawat Tuhan, orang menangis, orang dijamah Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Wow, itu benar-benar sesuatu yang membuat orang itu benar-benar punya suatu perjumpaan dengan Tuhan dan mengubah kehidupan dia. Yang dulunya dia suka, hatinya keras, sekarang hatinya lembut, saudaraku. Yang dulunya penuh dengan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, sekarang hatinya penuh dengan kasih dan pengampunan. Yang dulunya orangnya tidak taat, sekarang menjadi taat. Yang dulunya orangnya medit, pelit, kikir, ijir-ijiran dengan Tuhan, tapi sekarang orangnya murah hati. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu ya. Dan ini yang memang benar-benar saya sedang rindukan itu suatu. Saya merindukan kebaktian-kebaktian kita full dengan lawatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua dijamah Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari lawatan Tuhan, semua dilawat Tuhan. Sehingga benar-benar ibadah kita itu menjadi sesuatu yang bergairah, sesuatu yang menyenangkan, dan itu sedang ditunggu-tunggu, itu sedang dinantikan, dan itu dicari oleh banyak orang. Ya, kita berdoa, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, makanya Bapak Ibu ya, sampai hari ini memang wow, saya begitu bergairah sekali sebelum Tuhan. Saya tahu ini yang Tuhan mau, yang Tuhan bawa kita untuk memiliki sebuah intimasi, sebuah keintiman dengan Tuhan. Jadi benar-benar kita bersekutu. Jadi kita sudah nggak mikir yang lain lagi, nggak mikir masalah, nggak mikir beban, nggak mikir persoalan, nggak mikir apapun. Kita hanya rindu untuk terus terkoneksi dengan sorga, rindu untuk terus bagaimana kita dalam hadirat Tuhan, untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada yang mulai bisa berbahasa roh, ada yang mulai bernubuat, ada yang mulai menyanyikan pujian-pujian yang sangat indah Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Dan itu yang mengubah kehidupan kita, itu yang membuat kita makin hari makin kuat, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin ya. Oke, kita akan lihat dulu Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Nah, ini penting tentang ketulusan hati misi ya. Iya. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Nats bacaan Alkitab pagi. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Amin. Kamu tahu. Yang belum tahu, sekarang Tuhan ingin engkau tahu, ya. Kamu tahu apa, saudaraku?
tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, perhatikan baik-baik, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Nah, siapa yang berbuat sesuatu yang baik? Ini orang yang mempunyai ketulusan hati. Ya, amin, saudaraku. Kalau orang tidak punya ketulusan hati, dia pasti akan berbuat sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, lihat, orang-orang yang punya ketulusan hati, dia telah berbuat sesuatu yang baik. Apa yang terjadi bagi orang yang berbuat sesuatu yang baik? Dikatakan ia akan menerima balasan dari Tuhan. Menerima apa? Balasan dari Tuhan. Jadi waktu dia berbuat sesuatu yang baik, Tuhan itu akan membalas setiap perbuatan baiknya. Lalu bagaimana kalau ternyata dia tidak tulus hati dan dia berbuat sesuatu yang tidak baik? Nah, apakah ada balasan? Ada. Tapi balasannya bukan balasan yang baik, tapi balasan yang tidak baik, ya. Karena Alkitab berkata, orang yang menabur itu juga yang dia tuai. Dia menabur kebaikan, dia menuai kebaikan. Dia menabur kejahatan, dia menuai kejahatan, ya. Bapak Ibu sekalian, karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menabur, engkau menanam mangga, benih mangga akan tumbuh pohon mangga dan menghasilkan mangga yang banyak, ya. Dan apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Engkau menabur ketaatan, engkau menuai ketaatan. Engkau menabur kesetiaan, engkau menuai kesetiaan. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Engkau menanam padi, akan tumbuh padi, menanam jagung, tumbuh jagung. Nah, seperti itulah. Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini, saudaraku, Tuhan ingin supaya setiap kita, namanya ibadah ini, selalu berurusan dengan hati. Maka itu kita perlu memeriksa hati kita, apakah hari ini hati kita sudah tulus, atau sedang tulus, atau tidak tulus, ya. Kita periksa. Dan bagaimana supaya punya hati yang tulus? Bagaimana bisa mengetahui? Lewat firman Tuhan, firman cermin hidup kita. Jadi kita bisa mengoreksi, kita bisa bercermin, oh Tuhan ternyata lewat firman ini, kau dapati hatiku belum tulus, hatiku ini belum taat. Nah, kita belajar memperbaiki, ya. Oke, dan ini dapat kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketulusan hati misi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketulusan hati misi. Ya, hati misi untuk apa? Untuk melakukan pelayanan yang tulus. Amin, ya. Pelayanan yang apa, saudara? Yang tulus dan terbaik bagi Tuhan, ya, dan umatnya. Apa yang terjadi? Maka dia akan menerima balasan sebagai upahnya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya, saudara tahu kalau hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, kita beribadah dengan segenap hati, Tuhan akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Yang percaya lambaikan tangan. Dan berapa banyak saudara siap diberkati Tuhan? Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Bapak Ibu, jadi makanya kalau kita ikut Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan, itu jerih payah kita tidak sia-sia. Contoh dia di Alkitab, saudaraku. Itu ada Yusuf, dia seorang yang tulus hati, dia diberkati Tuhan luar biasa, ya. Ada Yosua, Kaleb, mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tulus. Sementara yang teman-teman mereka yang lain, yang 10 pengintai itu, mereka tidak tulus, mereka memberontak, mereka membangkang suatu, mereka menghujat, dan akhirnya mereka mati di pagut ular berbisa di padang gurun, ya. Mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, orang-orang yang punya ketulusan itu, mereka akan sampai kepada tujuan Tuhan, destininya Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan menikmati apa yang mereka lakukan selama ini. Oh, saudara-saudara, ada sepasang mata yang menatap kita saat kita melakukan apapun, saudaraku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan, ketulusan hati kita. Manusia tidak lihat, manusia tidak tahu, manusia tidak mengerti, tidak mengamati, tapi ada sepasang mata yang melihat apa yang kita lakukan. Dan ketika itu ada pada saudara dan saya, maka siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagimu. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Amin, Bapak Ibu, ya. Siap-siap Bapak Ibu sekalian, engkau terima mujizat. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka bagimu. Jalan-jalan yang buntu selama ini dibukakan Tuhan satu persatu, akan terbuka, saudaraku. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu ada pada orang yang hatinya tulus. Orang yang hatinya tulus itu dia akan selalu melihat kebaikan
membajikan kemurahan dari Tuhan, mengikuti dia sepanjang umur hidupnya. Ya, itu yang Daud katakan dalam Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang 23 ayat 6. Oke, kita akan lihat ini Bapak Ibu. Nah, ini dapat kita pelajari, terdapat dalam Galatia pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, Galatia pasal 4 ayat 16 sampai 18, ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Ini penting ya. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan hati misi. Ini penting. Yesus Tuhan kita punya ketulusan hati misi. Kalau dia tidak punya ketulusan hati misi, bagaimana nasib umat manusia? Bagaimana nasib kita semua ini, saudaraku? Semua kita akan binasa. Tapi karena Yesus punya ketulusan hati misi inilah, misi keselamatan, maka kita semua diselamatkan. Amin ya. Oke, kita akan lihat ini bagian penting ini, saudaraku ya. Ini 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan hati misi. Ya, saudara, mari kita akan lihat dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Saya mencatat ada 3 ya, ada 3 tanda orang yang punya ketulusan hati misi. Nah, siapakah dia? Mari kita lihat. Dia adalah orang percaya yang apa? Ini pertama, saudaraku. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Amin ya. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti pentingnya bagi dia hanya dengan mengatakan kebenaran. Kebenaran apa, saudaraku? Mengatakan kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan yang mendengarnya. Mari kita lihat ya, Galatia pasal 4 ayat 16. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Amin. Nah, seringkali ketika kebenaran disampaikan, ada orang yang tiba-tiba bereaksi negatif, sehingga dia mulai memusuhi, ya, memusuhi hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Nah, ini sikap yang salah, Bapak Ibu, ya. Ketika dia mendengarkan akan firman Tuhan yang disampaikan untuk mendidik dia, untuk menegur dia, untuk memperingatkan dia, harusnya Bapak Ibu, dia ambil sikap, dia sadar, oh Tuhan ampuni saya Tuhan, saya mau berubah, saya mau tinggalkan semua kejahatan. Nah, itu penting. Bapak Ibu sekalian ini ya, jadi kita perlu mengerti ini dulu. Mengerti pentingnya bagi dia hanya dengan mengatakan kebenaran, ya, kebenaran firman. Jadi firman disampaikan, firman itu benar. Ya, firman tidak mungkin salah. Firman itu benar, sementara manusia ini semua sudah berdosa, ya, termasuk kita-kita ini, saudaraku. Jadi kita butuh firman yang mengoreksi hidup kita. Firman yang mendidik kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar, ya. Firman yang membawa kita untuk makin hari makin dekat dan mengenal dengan Tuhan. Amin. Kita bisa tahu kita punya kekurangan, kelemahan, kita punya kesalahan dari mana? Dari firman. Jadi ibarat kita ini bercermin di depan cermin. Oh, ini bedanya ini masih belepotan ini, lipstiknya ini masih belum lurus ya, alis ini belum rata. Nah, dibetulin Bapak Ibu. Kita lihat, oh ini masih kurang di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bercermin setiap hari lewat firman Tuhan itu ya. Jadi ketika firman disampaikan, firman itu kebenaran supaya Tuhan mau didik kita semua ya, sehingga kita ini berubah seperti Yesus yang dulunya tidak suka bersyukur, dulunya suka sambat, menggerutu, bersungut-sungut. Nah, sekarang setelah dengar firman Tuhan, hatinya tidak sambat lagi, tidak menggerutu lagi, tidak bersungut-sungut lagi, tidak ijir-ijiran lagi. Oh, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin ya. Dulunya penuh dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, kedendaman, akar pahit. Nah, sekarang hatinya penuh kasih pengampunan. Itu dia ya. Dulunya medit, pelit, kikir, sekarang jadi orang yang murah hati. Jadi dia bercermin, oh Tuhan, saya masih kurang di sini, saya masih salah, saya harus perbaiki ya. Ini dia. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, haleluya, ini dia. Jadi kita lihat setelah dia mengerti, baru dia memahami. Tanda yang kedua ini ya, memahami pentingnya. Pentingnya apa, saudaraku? Ini pentingnya. Dia membentengi dirinya dari siapa? Dari orang yang giat menariknya dengan tidak tulus hati dan kemudian mengucilkannya ya. Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 17. Galatia 4 ayat yang ke-17, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati
karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Amin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, akan ada orang-orang seperti ini. Ya, mereka ini berusaha, mereka begitu giat sekali, berusaha untuk apa? Menarik kamu, menarik kita semua, supaya apa Bapak Ibu? Akhirnya ketika masuk dalam perangkap mereka dan mereka itu akan mengucilkan, mereka akan mendoktrin kita dengan hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang tidak benar. Nah, karena itu, saudaraku, orang-orang yang punya ketulusan hati misi, dia memahami pentingnya dia membentengi dirinya. Dari apa? Dari orang yang giat menariknya dengan apa? Dengan tidak tulus hati. Bapak Ibu sekalian, nah karena itu kita perlu membentengi diri kita. Caranya gimana? Setiap hari kita pelajari firman Tuhan. Supaya apa? Firman itu menjadi benteng ya, sehingga kita tidak bisa lagi keluar dari benteng itu sehingga kita aman di dalamnya. Kalau kita keluar, maka kita akan tersesat ya. Kita perlu berada di dalam komunitas yang benar. Supaya apa? Kita dapat makanan rohani yang sama ya. Kita menikmati hadirat Tuhan yang sama. Kita mendapatkan impartasi spirit yang sama ya. Kita mendapatkan pemahaman yang sama. Itu penting ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Kita perlu lihat hal ini Mari kita lihat yang ketiga sekarang. Setelah dia mengerti, memahami, baru yang ketiga. Ini dia ya, tanda yang ketiga. Orang yang tulus hati itu punya ketulusan hati misi, dia mengakui ya. Dia mengakui pentingnya dia giat menarik orang lain kepada Yesus. Nah, ini penting. Jadi kita punya misi di sini. Kita giat menarik orang lain kepada Yesus dengan apa? Dengan motivasi hati. Hati yang baik dan tulus. Bapak Ibu sekalian ya, ini penting. Jadi jangan seperti yang tadi itu, orang menarik seseorang untuk pergi kepada misinya dia dan akhirnya dia diintimidasi, diinterogasi segala macam ya. Akhirnya dia mengalami keadaan-keadaan yang buruk di situ. Oke, kita lihat Galatia 4 ayat 18. Ya. Nah, Galatia 4 ayat yang ke-18, memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Amin. Amin ya. Menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Nah, perkara-perkara yang baik itu apa? Misalnya ibadah seperti ini. Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya, saudaraku. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, untuk orang-orang itu bisa mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau kita giat ya, kita punya misi menarik orang lain datang pada Yesus. Kalau orang datang pada Yesus, Bapak Ibu sekalian, kalau dia ketemu Yesus, saya percaya masalahnya pasti clear, masalahnya pasti selesai ya. Kenapa orang banyak saudaraku masalahnya belum selesai, sepertinya berlarut-larut karena belum ketemu Yesus. Kalau dia ketemu Yesus, maka saya percaya Tuhan kasih dia kekuatan untuk dia mampu menghadapi setiap persoalan dengan baik. Amin ya. Tuhan hiburkan hati yang susah, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Itu penting. Jadi saudara-saudara, yang ketiga Tuhan mau ini, saudara, kita perlu mengakui pentingnya kita ini giat ya, giat untuk menarik orang lain. Kalau kita tidak menarik orang lain itu, maka tanpa terasa setan akan bawa dia makin jauh dari Tuhan. Dan dia akan susah, dia akan stres, dia akan tertekan. Dan dia akan mati bunuh diri. Ya, orang yang demikian Bapak Ibu tidak mungkin bisa diselamatkan. Nah, karena itu kita berusaha untuk menarik orang lain. Caranya gimana? Kita doakan dia. Caranya gimana? Kita telepon dia. Gimana kabarmu? Kamu sehat kah? Nah, cara gimana kita hiburkan dia ketika dia menceritakan masalah? Lalu caranya gimana? Kita ajak dia, yuk kita datang ibadah, ajak dia ya, sehingga hati yang susah tidak susah lagi, yang sedih tidak sedih lagi ya, yang putus asa tidak putus asa lagi. Itu penting. Nah, sekarang kita akan lihat saudaraku tentang hasil yang akan dicapai oleh ketulusan hati misi. Mari kita lihat. Yang pertama ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia telah siapkan hatinya ya, dan dia tidak takut saat dia mengatakan kebenaran bagi semua orang. Mari kita lihat ya. Galatia 4 ayat 16. Galatia 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Amin. Kalau mengatakan kebenaran dan orang memusuhi, gak usah takut Bapak Ibu ya. Gak usah takut karena kebenaran itu akan muncul Bapak Ibu. Tapi kalau
tidak benar, maka itu yang akan jadi masalah di situ ya. Yesus pun dimusuhi karena dia mengatakan kebenaran. Yusuf pun dimusuhi karena dia mengatakan kebenaran. Tapi lihat, orang-orang yang mengatakan kebenaran, ternyata kebenaran itu akan membebaskan mereka. Kebenaran itu akan meninggikan, memuliakan mereka ya. Ini dia yang pertama. Mari kita lihat, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak takut diintimidasi, ya. Agar apa? Dia ikut konsep berbudaya yang membahayakan dirinya. Nah, berbudaya membahayakan dirinya nih yang mana? Mari kita lihat ya. Galatia 4 ayat 17. Ya, Galatia 4 ayat 17, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Amin. Nah lihat, bagi orang-orang yang taat pada firman Tuhan, ya dia tidak takut. Sekalipun dia diintimidasi oleh orang-orang ini ya, saudaraku, dan mengajak dia untuk ikut ya berbudaya yang membahayakan dirinya. Jadi seperti misalnya orang-orang yang sesat ini ya, dia menarik orang-orang untuk datang mengikuti konsep mereka. Nah itu membahayakan diri orang tersebut ya. Nah, karena itu kita sudah pelajari tadi kita perlu membentengi diri kita ya dari orang-orang demikian. Oke, dan yang ketiga yang terakhir kita akan lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia giat melakukan. Melakukan apa? Melakukan perkara yang baik setiap waktu ya. Di saat ada atau tidak ada pemimpin, dia akan melakukan yang baik ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemimpin ada atau tidak ada pemimpin, dia tetap melakukan hal yang baik. Dan contoh itu adalah Yusuf. Sehingga Yusuf itu bukan cuma percaya Tuhan, tapi dia bisa dipercaya ya oleh Tuhan untuk bisa mengelola hal-hal yang dahsyat. Mari kita lihat Galatia 4 ayat 18. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-18. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Amin. Amin. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Bukan hanya aku ada itu artinya pada saat Paulus tidak ada pun jemaat-jemaat Tuhan tetap setia beribadah, tekun beribadah ya. Nah, saya bersyukur itu yang Tuhan kasih kepada teman-teman semua di gereja CLCC ya, saudaraku. Sekalipun misalnya ya, dalam saya berapa waktu lihat itu ya ketika dalam ibadah tiba-tiba saudaraku itu ada sedikit signal terganggu di pihak saya sehingga akhirnya saya tidak bisa masuk. Wow, saya lihat Pak Lukas, Bu Ong Gyokim, teman-teman yang lain, mereka sudah langsung ya bisa dengan sendirinya ya. Dan itu bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi ini perlu dilatih ya. Jadi pemimpin ada maupun tidak ada pemimpin, tetap Bapak Ibu kita punya ketulusan hati misi ya di dalam kita melayani sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya. Oke Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini dan kita akan berdoa dulu lalu nanti siapa? Adik Samuel ya akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Pastor Jun Amin. atas firman-Nya. Praise God. Shalom semua. Selamat malam waktu Jerman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu dari hamba-Mu Pastor Jun sempurna Tuhan yang memberi kami hati yang tulus Tuhan. Apa yang kita lakukan Tuhan, kita harus setia terhadap orang Tuhan, apa yang mereka intimidasi Tuhan kepada kami yang membuat hati tidak tulus Tuhan, supaya kami bisa membentengan diri Tuhan. Biarlah kami akan lebih giat lagi dan juga kita mengajak orang untuk mengikut Kristus Tuhan, berjalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami bisa menerimanya anugerah-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang memberi kami kuasa, memberi kami kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah memberi kami hati yang tulus Tuhan, memberi hati yang damai, memberi hati yang sukacita. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk kami Tuhan
dan diberikan firman-Nya ketulusan dari Tuhan. Firman-Nya yang disampaikan oleh yang Pastor Tuhan. Terima kasih Bapak, diberikan kekuasaan, diberikan kesehatan sempurna bagi mereka yang hadir Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak salah langkah Tuhan. Atas firman-Mu adalah jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami siap berilah hati Tuhan. Terima kasih Bapak, dengan doa keberkatan dari Pastor Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh adik Samuel ya. Di pagi hari, Samuel Christian dari kota Mojokerto di Pacet. Oke. Baik, nanti yang belum kebagian untuk doa deklarasi nanti Ibu Fang Lai ya. Nanti akan ditemani oleh teman-teman yang lain. Nanti Pak Bruri juga bisa ambil bagian dalam doa deklarasi ya. Oke, baik, kembali kepada host kita pagi ini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Praise God. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih, di pagi hari yang indah ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berdoa ibadat bersama gereja CLCC di pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saat ini tibanya untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti SD dari Sidoarjo. Dipersilakan. Haleluya. Semangatnya. Selamat malam Oma, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat malam. Sehat terus ya Oma. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Amin. Sekarang saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara, juga untuk gereja CLCC kita tercinta, yang kita aminkan dengan air isi. Ya, masuk, coba. Doa profetik itu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sudah mengalami lawatan Tuhan tak dahsyat Hari ini dan mengalami kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berkelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh terus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus bergerak pelayanan gereja CLCC sampai Maret.
Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Pastor John. Kami kembalikan ke Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang tiba saatnya untuk pengumuman disampaikan oleh Bapak yang selalu semangat. Haleluya. Dipersilakan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dipersilakan. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini. Host kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada masih di Jakarta. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Dan selamat malam buat Oma Rosalin dan Opa Bruri Tikoalu yang handsome selalu. Haleluya. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Senang saya ngeliat Opa saya ini, Opa Bruri. Handsome sekali nih, minta ampun. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC pada pagi hari ini. Pengumuman Gereja JKI CLCC dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarpunan MA dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah Gereja CLCC pada hari Sabtu 26 Oktober tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Resto Plate 88 Citraland dekat G-World Citraland Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan yang untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati di nomor 085964277805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan Oktober tahun 2024. Di tanggal 19 Oktober Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo, tanggal 19 Oktober Ibu Debbie Johan dari Surabaya, tanggal 19 Oktober hari ulang tahun pernikahan Bapak Johan Debbie, tanggal 20 Oktober Ibu Leasi Walete, tanggal 20 Oktober Saudara Gaza Suitela, tanggal 25 Oktober Ibu Maria Yeremia. Kesempatan kita ini dapat ditransfer, persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian yang kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John dan saya kembalikan kembali kepada ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa pada pagi hari ini. Ibu Yeti Sulistiorini yang masih ada di Kota Jakarta. Saya persilakan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas. Oh, mantap, hebat, pagi-pagi sudah menggetarkan semuanya. Terima kasih juga untuk Bapak Bruri dan Ibu Rosalin, non jauh di sana tapi tetap dekat di hati. Juga Mas Samuel Christian, terima kasih sudah hadir di Gereja CLCC di pagi hari yang indah ini. Juga Ibu Andri Marantika, serta
Ibu Fang Fang Lai, Your Miracle, James, Alin, dan juga Ibu Meliawati, Ibu Sinta yang terkasih, dan juga Cindy. Semuanya kami ucapkan terima kasih, sehat selalu, Tuhan menurunkan mujizat-mujizat untuk Bapak Ibu semua yang terkasih di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadat gereja CLCC di pagi hari ini, susunan acara sudah selesai, kami serahkan untuk Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, praise the Lord, terima kasih. Ya, oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita ya di pagi hari ini, dan kita akan nyatakan bahwa Yesuslah segalanya bagi kita semua. Bila mana Bapak Ibu punya pergumulan, silakan bisa sampaikan ya dengan cara open mic dan menyampaikan. Ya, Pak Lukas. Enggak, doa deklarasi. Oh iya, doa deklarasi dulu ya. Terima kasih Pak Lukas. Oke, mantap. Ini dia, makanya penting kerjasama yang baik. Oke, terima kasih Pak Lukas. Ya, siapa yang belum kebagian pagi ini? Ibu Fang Fang Lai. Kemudian nanti Pak Bruli, Ya. yang satunya lagi. Oke, ya dua bapak, satu ini ya, wanita. Baik, Ibu Fang Fang Lai, Pak Bruli, dan Pak Lukas ya. Oke, kita akan deklarasi bersama-sama. Terima kasih. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oke, yang pertama nanti Ibu Fang Fang Lai ya, untuk kesembuhan. Keluar. Nanti, ya, nanti yang kedua Pak Bruri untuk pemulihan, dan Pak Lukas untuk yang membutuhkan pertolongan ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Oke. Ya, benar. Amin. Ya, oke. Ya, silakan Bu Fang Fang Lai, dan semua kita akan sama-sama mengaminkan dengan Bu Fang Fang Lai, dan kita berkata terjadilah, terjadilah ya. Silakan Bu Fang Fang Lai. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong setiap kami. Akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Katakan terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Silakan Pak Bruri. Ya. Kami atas nama Gereja CLCC akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. 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 Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Pak Lukas. Haleluya. Ya. Mari kita berdoa, kita yakin percaya pagi hari ini akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan di depan gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Yesus menjadi segalanya bagi kita ya. Dan kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Dia segalanya dalam hidup kita semuanya. Bagiku Tuhan kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya, bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan
Dan ku percaya mujizatmu. Allah percaya mujizatmu. percaya mujizatmu. Alami. Percaya mujizatmu. Alami. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita terjadi sekarang ini bagi engkau semua yang datang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua ditambahkan dalam hidupmu, kesehatanmu ditambahkan, keberuntunganmu, kemujuranmu, kebaikanmu, pertolongan Tuhan ditambahkan, dan juga anugerah Tuhan makin melimpah atasmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka, diberkatilah bisnismu, karirmu, diberkati juga pelayananmu. Tuhan berkati semua yang hadir pagi ini, yang hadir juga pada malam hari, orang tua terkasih, Pak Bruni Brosalin di Jerman. Tuhan, biarlah malam ini mereka bisa beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dan dalam anugerah Tuhan mereka aman bersama dengan Tuhan. Berkati Ibu Andri dan keluarga, adik Samuel, orang tua dan neneknya, dan juga Pak Lukas dan keluarga, Bu Atanasya dan keluarga, Ibu Yeti dan keluarga, Ibu Van Palen dan keluarga, Alin, dan orang-orang di sekitarnya. Berkati juga Ibu Sinta, semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian nanti siang. Oh Tuhan, berkati kebaktian nanti malam. Oh Tuhan, Bu Yeti dan tim yang akan melayani, dan berkati kebaktian besok pagi. Bu Atanasya dan tim yang akan melayani. Dalam nama Yesus, semua yang melayani Tuhan menerima kuasa, mujizat, ajaib, dan pengurapan Roh Kudus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Ya, Selamat pagi, selamat malam waktu Jerman. ya, terima kasih Pak Jo. Andri, Pak Lukas, terima kasih Pak Lukas, Bu Atanasya, Bu Yeti, Alicia, Tuhan berkati ya. semuanya Tuhan memberkati. Amin. All. God bless you all. Sayonara. Sampai Bye-bye. jumpa nanti siang. Sampai jumpa Ya, nanti siang, terima nanti kasih. malam ya. Bye-bye. Bye. Selamat.